Oke, selamat pagi. Oke, untuk mengawali kuliah ini saya minta satu dari rekan-rekan semuanya untuk menuliskan nama sendiri tentu saja gitu ya di depan whiteboard. Ya, siapa yang secara volunteer mau maju ke depan hanya menuliskan nama saja, simple. Siapa? Oh oke, Mbak Farah ya. Iya. Oke, silakan Mbak untuk tuliskan nama di whiteboard. Oke, nama lengkap ya. Oke, yang besar yang kelihatan. Oke. Oke, sudah. Farah Azahra. Oke. Oh, duduk dulu. Oke, saya enggak apa, saya mau mengerjain Mbak Farah. Oke, tuliskan namanya sekali lagi di bawahnya. Nah. Iya sama persis tapi di bawah. Oke, sekali lagi. Oke, nah boleh duduk kalau ini ya. Oke, ini Mbak Farah sudah menuliskan nama lengkap sebanyak 3 kali, gitu ya. Nah, Farah sama ya, sama bisa dibaca semua ya. Tapi apakah 3 tulisan ini sama persis? Tidak, gitu ya. Mengapa nggak sama persis kira-kira? Fontnya nggak sama, oke gitu ya. Ada yang satu lebar, satu ini. Kenapa kira-kira tidak sama? Nggak ada standarnya. Oke, ada lagi? Mbak Farah ini manusia bukan? Iya. Iya. Oke, nah kalau seringkali kita sebagai manusia, nah itu tidak bisa konsisten gitu ya di dalam membuat sesuatu. Ya bayangkan, ini simple aja, ini hanya menuliskan nama gitu ya, yang kita bisa jadi tiap hari nuliskan nama sejak kecil sampai kita dewasa ini masih nulis nama terus, tapi kok nggak sama persis ya. Bayangkan kalau kita masuk ke mass production ya, ke dunia industri. Oke, nah kira-kira ini paku ya, kira-kira bisa sama persis nggak yang dibuat ya oleh mesin-mesin ini? Coba bisa nggak kira-kira persis banget? Susah, betul ya. Yang kita lebih kompleks lagi ya, lemari, pakaian ya, sampai sebaju-bajunya ya bisa persis plek ketiplek persis tiap satu baju dengan yang lain, bisa nggak kira-kira? Ya, apalagi yang sudah sekompleks ini, gitu ya. Nah ini perlu adanya yang namanya suatu SOP, suatu standar, suatu sistem gitu ya, supaya setiap produk yang dihasilkan oleh entah itu manusia, entah itu mesin, bisa variasinya minim. Nah, kalau 100% sama itu pasti tidak mungkin, tetapi minimasi variasi. Nah, itulah nanti inti daripada kuliah yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama kali ini. So, welcome to my class. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nama saya. Perkenalkan, saya Muhammad Muja Wahab. Ini bisa jadi pertemuan pertama kita semua. Ini dalam kuliah pengendalian dan penjaminan mutu di semester 5. Nah, di sini saya akan menjadi dosen pengampu kalian semua selama 1 semester ke depan. Ya, 14 pertemuan seperti itu. Dan di sini riset area saya ada di service quality, performance measurement, dan juga data analytics. Oke. Dan prasyarat untuk mengikuti kuliah ini, nanti kan semester 5 seperti itu gitu ya. Nah, ini kalian sudah harus mengambil mata kuliah sebelumnya, yaitu statistika, dan sebelumnya lagi gitu ya. Jadi teori probabilitas semester 3 harus sudah diambil, kemudian sudah ambil mata kuliah statistika, dan ini baru bisa mengambil mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, karena nanti kita akan berhadapan dengan probabilitas dan juga statistika. Oke. Nah, ini deskripsi mata kuliah
yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu. Jadi bahwa mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah di semester 5 dari program studi S1 Teknik Industri yang membahas konsep, prinsip, metode, dan juga penerapan sistem pengendalian dan penjaminan mutu dalam organisasi baik manufaktur maupun jasa. Jadi ketika kita mengatakan tadi kualitas dan mutu, nah itu sama saja gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan mutu, kita juga bisa mengatakan kualitas. Ada 2 CPL yang dibebankan pada kuliah ini. Ya, CPL adalah capaian pembelajaran lulusan ya. Di teknik industri ada 7 CPL dan kita dibebani 2 CPL. Di kuliah ini CPL A itu mampu menyelesaikan masalah rekayasa kompleks di bidang teknik industri dengan menerapkan prinsip rekayasa, matematika, dan juga sains. Kemudian CPL B mampu merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi spesifikasi, kebutuhan dengan mempertimbangkan beragam kepentingan stakeholders, berbagai kendala dan potensi sumber daya yang ada dalam perspektif global. 2 CPL ini masing-masing mempunyai 2 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK A1 dan A2 ini diturunkan dari CPL A. CPMK A1 mampu menjelaskan konsep dasar kualitas yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini, kemudian konsep pengendalian dan penjaminan mutu, biaya kualitas, serta peran mutu dalam menyelesaikan masalah teknik industri. Sementara CPMK A2 mampu menerapkan metode dan alat pengendalian mutu, termasuk alat bantu kualitas, peta kendali, kapabilitas proses, dan acceptance sampling untuk menganalisis permasalahan mutu atau kualitas. Sementara kita juga mempunyai CPMK B1 dan B2 yang diturunkan dari CPL B. B1 mampu menjelaskan prinsip manajemen mutu, kebutuhan pelanggan, standar mutu, sistem penjaminan mutu, dan audit mutu dalam organisasi manufaktur maupun jasa. Kemudian CPMK B2 mampu merancang rekomendasi sistem pengendalian dan penjaminan mutu yang mempertimbangkan spesifikasi kebutuhan, stakeholder, kendala sumber daya, dan perbaikan berkelanjutan. Jadi ini nanti yang akan kita bahas ya dalam 1 semester ke depan. Ini adalah aturan yang ada di kelas saya. Jadi nanti akan ada 14 pertemuan, ada break ya, jadi bisa jadi agak berbeda dengan kelas yang lain bahwa saya ada break di setiap pertemuan ya. Harapan saya adalah dengan break kita istirahat sejenak, kalian akan bisa refresh ya, setelah melaksanakan break tersebut. Oke? Tentu saja tidak boleh ada rokok, drugs, alkohol gitu ya, apalagi membawa hewan di kelas saya. Tolong jangan makan ya, tapi boleh minum. Oke? Yang penting jaga kelas tetap bersih. Menggunakan kemeja, pakaian yang rapi itu saja, dan juga tolong bicaranya dijaga juga. Oke? Hanya 10 menit keterlambatan di kelas saya. Kalau lebih dari itu saya minta menutup pintu dari luar. Oke, dan tolong jangan ada aktivitas yang mengganggu di kelas, dan saya tidak mentolerir adanya academic violation, khususnya plagiarisme dan juga menggunakan artificial intelligence. Kita akan respect, menghargai satu sama lain, dan di sini saya katakan kalau saya mencoba untuk membantu kalian di kuliah ini. Jadi kalau ada masalah, ada keraguan, ada pertanyaan apapun itu, please dare to speak up ya. Tolong bicara saja, berani berbicara. Kalau di kelas agak malu, bisa datang ke ruangan saya, nanti kita akan coba menanggulangi permasalahan yang mungkin kalian akan hadapi. Oke, setuju ya? Oke, good. Tolong di kelas ini tidak ada HP, tidak ada laptop, jadi yang bawa HP tolong dibuang dulu, disimpan dulu di kelas maksudnya. Oke, laptop ditutup dulu ya gitu, kecuali saya meminta kalian untuk mengeluarkan HP atau laptop. Nah, itu baru boleh. Ya, harapannya kita bisa fokus gitu ya, di kelas ini kita bisa fokus. Oke, sehingga tidak ada distraksi kanan kiri dan seterusnya. Oke. Ya, ini outline mata kuliah kita selama 1 semester. Saya menggunakan buku ini, Douglas Montgomery, ya, bisa dikatakan ini adalah kitab sucinya pengendalian kualitas, gitu ya. Introduction to Statistical Quality Control dari Douglas Montgomery. Saya ada homepage, oke, nanti bisa dilihat semua slide saya, semua tugas itu ada di homepage ini, oke.
Di pertemuan 1 kita akan membahas mengenai konsep kualitas, kemudian biaya kualitas, apa itu EFQM dan MBNQA. Di pertemuan berikutnya, metode filosofi of statistical process control ada di pertemuan 4 dan 5. Kemudian kita akan membahas mengenai control chart atau peta kendali variabel dan juga atribut di pertemuan 6-7. Selanjutnya ada midterm, exam atau UTS. 9 kita ada proses capability analysis. Pertemuan 10-11 acceptance sampling. Kemudian 12 offline quality control, 13 self quality control dan OKYOK. Kemudian 14 dan 15 kita akan membahas mengenai Six Sigma dan juga Lean Six Sigma. Kita tidak ada UAS, namun kita akan ganti dengan project. Oke. Dan lihat di sini saya akan ada bintang, sehingga di week 3 dan week ke-13 akan ada assignment ya, atau tugas kelompok. Nah, 20% untuk UTS, 30% untuk tugas, kemudian ada project sama 50% ini persentasenya. Ini rubrik penilaian tugasnya. Oke, ini karena tugas kelompok gitu ya, jadi ada penguasaan materi, kelengkapan kedalaman isi, kemampuan menjelaskan, kualitas media, sampai kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi nanti bisa mengacu ke sini kalau misalkan, loh kok nilai saya hanya segini, saya kayaknya sudah bagus dalam menjelaskan, seperti itu. Ini ada rubrik. Untuk project, di sini saya minta nanti secara berkelompok memilih satu kasus mutu pada produk, proses, layanan, atau kerja. Bisa diidentifikasi masalah mutunya, kemudian gunakan data, analisis penyebab masalah, serta evaluasi dan susun. Nah, karena tadi CPMK-nya ada merancang, jadi menyusun rancangan perbaikan sistem pengendalian dan penjaminan mutu. Outputnya ya laporan, tentu saja analisis tools mutu atau kualitas, rancangan, dan juga ada penyampaian hasil analisis di sini. Ini contoh kasus ya, misalkan mau ambil di manufaktur, oke, bisa jadi cacat produknya sangat tinggi, nah itu bisa dianalisis. Atau di jasa banyak keluhan pelanggan, nah ini juga bisa dianalisis, dan yang lain-lain. Ini contoh saja, nanti kalian bisa kembangkan ketika sudah memulai project. Oke, rubriknya ini sudah saya sediakan juga, identifikasi masalah, ketepatan penggunaannya, toolsnya maksudnya, kemudian analisis penyebab, perancangan, dan sampai presentasi dan kualitas laporan. Semua sudah lengkap di sini gitu ya, mengenai project. Jadi harapannya karena project ini persentasinya 50% ya, maka bisa serius gitu ya untuk mengerjakan project ini. Oke, anyway, ada pertanyaan silakan. Sudah clear ya? So far so good? Alright, oke, sekarang iya, saya nanya lagi. Oke, saya akan nanya lagi, kira-kira ini kan namanya aja kuliah pengendalian penjaminan mutu, ya, berhubungan dengan mutu, berhubungan dengan kualitas. Apa itu mutu atau kualitas? Good, Mbak. Jadi itu merupakan standar yang diatur dari tingkat baik maupun mutunya, bisa dari suatu produk, layanan atau jasa maupun proses. Oke, ada standarnya, layanan jasa. Oke, good. Mbak Dila, ada lagi? Oke, Mas. Bisa menambahkan nilai gitu Pak, setuju tingkat standar suatu produk. Jadi saya ada pandangan lain, mungkin pemenuhan dari standar tersebut, pemenuhan dari produk maupun jasanya terhadap standar-standar tertentu. Oke, pemenuhannya, jadi standarnya ini dipenuhi gitu ya. Oke, good. Satu lagi. Oke, Mbak. Mungkin seberapa baik dari kualitas produk atau jasa itu yang bisa memenuhi harapan atau penggunaan dari konsumennya. Oke, ada harapan kata kuncinya. Oke, 3 ini beda-beda ya, gitu. Tapi memang iya, kualitas itu dipersepsikan beda-beda oleh orang. Ya, jadi nggak masalah. Misalkan saya mengatakan kualitas itu yang harganya mahal, boleh. Ada yang mengatakan, itu namanya kualitas itu yang penting materialnya bagus. Kualitas itu kalau di restoran yang penting rasanya enak. Ada yang bilang, rasa tuh sekian, yang penting murah. Kalau murah tapi dikit buat apa? Yang penting porsinya banyak. Nah, tiap orang punya persepsi masing-masing yang berbeda, tidak masalah. That's why saya katakan quality is perceived differently by different people.
Sehingga kalau kita lihat ya dari beberapa quality guru atau orang-orang yang ahli di bidang kualitas, setiap pengertian kualitas itu pasti berbeda-beda, betul ya? Oke, ini contohnya dari Feigenbaum. Oke, kualitas itu adalah apa yang customer persepsikan mengenai kualitas, bukan apa yang perusahaan itu pikirkan. Nah, artinya konsumen banyak sekali. Konsumen bilang kualitas itu A, B, C ya, itu kualitas. Bukan perusahaan mengatakan kualitas itu ini, enggak. Tetapi karena kita tadi ada ekspektasi pelanggan, betul, itulah kualitas. Itu menurut Feigenbaum. Menurut Juran, ya, quality itu ya fitness for use, yang penting sesuai dengan penggunaan. Nah, kalau gunanya itu untuk A ya A. Misalnya HP, buat apa? Buat telepon. Ya itu gunanya misalkan ya, berarti kalau HP nggak bisa buat telepon, berarti dia tidak berkualitas. Sesimpel itu, kursi buat duduk. Nggak bisa buat duduk berarti tidak berkualitas. Conformance to requirement, nah tadi pemenuhan dari requirement, ya ada syaratnya, ada standarnya. Nah di situ, jadi kalau memenuhi dianggap itu berkualitas. Ini dari Crosby. Deming, predictable degree of, nah uniformity, keseragaman. Dari setiap produk itu sebisa mungkin seragam. Dengan apa caranya? Dengan adanya standar, quality standar. Nah, ada juga ISQ, American Society for Quality Excellence. Wah, yang paling keren, bagus dalam goods, barang, ataupun services, jasa. Dan terakhir, menurut Montgomery, kualitas adalah inversely, berkebalikan, variabilitas. Jadi sebisa mungkin tidak ada variasi dalam suatu produk. Ya, sebisa mungkin standar ketika kita mengatakan ini untuk mass production. Kalau mass production ya sama, meja ya sekali keluar ya mirip sama, standar semua. Kursi ya seperti itu. Nggak mau dong misalkan Anda beli 70 meja, tetapi yang 50 itu tingginya 70 cm, yang 10 tingginya 85 cm, kan nggak mau gitu ya. Sebisa mungkin sama atau seragam. Nah, ini adalah definisi kualitas. Ya, tiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda. But that's okay, karena di sini dikatakan perceived differently untuk konsumen. Nah, kita akan coba sedikit menggali pengertian standar dari Montgomery tadi, gitu ya, inversely proportional to variability. Ini contohnya, dulu ada perusahaan manufaktur car ya atau mobil, ini kalau di Jepang, nah buatan Jepang itu secara variasi sangat sedikit. Ini kalau sudah dapat kuliah statistika sudah tahu ya, ini distribusi normal. Kalau Amerika itu variasinya agak lebar, tidak terlalu seragam. Nah sehingga di sini karena variasinya sedikit, maka warranty claims, ini cost ya, itu costnya rendah, jadi ditekan untuk perusahaan Jepang. Sedangkan untuk Amerika ini sangat tinggi karena variasinya sangat besar. Nah sehingga dikatakan kalau quality improvement atau perbaikan kualitas itu adalah pengurangan dari variasi. Nah, baik di proses maupun produknya. Jadi sebisa mungkin in mass production sebisa mungkin itu sama. Ya gitu untuk produk yang dihasilkan. Sekarang kita akan beralih mengenai dimensi dari kualitas. Ada 8 menurut Garvin. Ya, saya katakan tradisional karena ini tahun 87 ya. Ini belum lahir di tahun 87 ya. Tenang aja sama. Ya, ada 8. Yang pertama performance. Jadi apa yang merupakan fungsi utama? Ya, fungsi utama. Contohnya adalah misalnya kita ngomong handphone gitu ya. HP fungsi utamanya apa? Dulu mungkin yang penting bisa nelpon sama SMS gitu ya. Sekarang udah berbeda ya. Dulu nggak ada internet nggak apa-apa kan? Dulu banget ya ketika saya masih kecil ya. Sekarang coba HP nggak bisa nangkap sinyal internet. Nggak ada yang mau beli kan gitu ya. Jadi utamanya apa? Kemudian fitur, nah ini baru secondary. Nah HP yang punya kamera misalkan 700 megapiksel ya, enggak gitu ya. Nah itu bagus kameranya, itu secondary. Tapi bukan itu
intinya kan gitu. Misalnya intinya ya bisa nelpon, bisa ngirim SMS misalkan, bisa ngirim WhatsApp apa segala macam, bisa internetan, itu utamanya, tapi ada feature ini secondary-nya. Oke, ini yang istilahnya tambahan ya, fitur tambahan di HP. Kemudian ada reliability sama durability. Reliability ini adalah waktu sampai dia rusak. Oke. Kalau durability, waktu sampai dia benar-benar rusak dan tidak bisa diperbaiki kembali. Nah, kalau sekali lagi reliability, ini rusak. Oh, rusak bisa diperbaiki lagi, gitu ya. Masukin ke servis HP-nya, gitu kan. Oh, masih bisa. Ternyata setelah itu, rusak lagi, servis lagi. Nah, kalau tiap minggu Anda servis ya, berarti tidak reliable. Kalau durability, itu sampai benar-benar tidak bisa dipakai. Servis terus tapi dia masih bisa dipakai. Nah, kalau durability, oke, misalkan ya rusak sekali, udah mati, nggak bisa dipapain. Nah, itu durability di sini. Kemudian conformance to standard, nah di sini sesuai dengan standar. Ini contohnya gini, ini saya buat contoh colokan ya. Ini kalau di British, di England, di Amerika, di UK sana gitu, itu berbeda dengan colokan di Indonesia yang cuma 2 phase gitu ya. Nah, sebagus-bagusnya produk ya, kalau misalkan colokannya seperti ini dipakai di Indonesia bisa enggak? Enggak bisa, harus ada tambahan ini gitu ya. Jadi sebagus-bagusnya kalau tidak sesuai dengan standar, percuma. Oke, tidak berkualitas. Serviceability tadi, kalau produk bisa diservis ya, kecepatan servisnya ya bisa diservis tapi nunggu 2 tahun ya, berarti nggak berkualitas gitu ya. Jadi serviceability, kemampuan bisa diservis. Estetika, desain dari produk tersebut ya, ada yang bilang desainnya tuh unyu, nggak ngerti ya unyu itu apa, cara mendefinisikannya, lucu, warnanya menarik. Nah, ini estetika di sini ya. Sekali lagi banyak ya, karena tiap orang perceive differently. Dan terakhir adalah ini perceive quality ya. Jadi kadang itu ya, kalau dari brand tertentu orang nggak usah lihat, dia udah yakin kalau itu berkualitas. Nah, misalkan ya kalau di HP apa yang menurut kalian paling bagus? Nah, ini menurut masnya Apple gitu ya, menurut banyak Orange. Ya, Apple misalkan gitu ya. Nah, itu udah ketika Apple ngeluarin produk baru, udah nggak usah diteliti lagi ini gimana spesifikasinya, gimana, udah langsung percaya coba itu bagus. Nah, itu perceived quality di situ. Ya, jadi kira-kira bagaimana dipersepsikan brand tersebut dengan kualitas. Oke, ini 8 aspek kualitas. Selanjutnya ini untuk jasa. Tadi produk, ini jasa. Saya ambilkan dari Parasuraman tahun 88. Oke, belum ada juga sama ya. Tapi setelah itu saya setahun berikutnya lahir ya. Oke, ada tangible. Ini jasa kan tidak bisa dilihat. Nah, tapi ada unsur yang bisa dilihat. Contohnya kalian ke restoran, desain interiornya, nah gitu ya, tampilan waitressnya misalkan, gitu ya, piring-piringnya, mejanya, nah itu aspek tangible yang bisa dilihat. Reliability, nah ini berbeda dengan reliability yang di manufaktur tadi. Nah, reliability ini bagaimana ketika suatu jasa dia janji sesuatu, janji itu ditepati. Apa contohnya? Nah, misalkan ada jasa penerbangan ya, let's say gitu ya, ada sering naik pesawat terbang, nah ternyata delay, nah berarti tidak sesuai dengan janjinya. Mohon maaf, penerbangan delay 10 menit tapi ternyata 2 jam, nah itu nggak reliable. Atau di restoran, maaf kak, ini boleh makannya nunggu 20 menit lagi, boleh, tapi ternyata 2 tahun, nah itu tidak reliable berarti. Nah, oke. Nah gitu ya. Empati, nah empati ini dengan manusia, ada empatinya. Misalkan ya, Anda datang gitu ke restoran gitu ya, kemudian oh iya Mbak Farah, nah, tiba-tiba disebutkan namanya, langsung kok tahu nama saya gitu ya. Wah, berarti mungkin ini sering langganan. Nah, dia udah tahu namanya. Mbak Farah ini seperti biasa minumnya es teh manis sama nasi putih aja, misalkan gitu. Jadi tidak tahu ya secara individualize seperti apa, diperlakukan seperti manusia. Kan nggak mau ya kalian masuk ke bank itu, masuk ke restoran tapi dimarah-marahin kan gitu. Itu tidak manusiawi. Ini empati, diperlakukan seperti manusia. Oke. Assurance, nah ini bagaimana mereka ngerti, knowledge. Contohnya Anda ke restoran gitu ya, Kak, ini signature dish-nya apa, yang paling bagus, yang paling enak apa, langsung cerita.
Beda kalau ya udah ada sikap pilih aja di situ. Ya kan beda kan, nggak mudeng apa-apa. Gitu, udah nggak empati, nggak assurance lagi, gitu kan. Ya pokoknya itu udah enak semua di sini kan nggak bisa. Nah gitu ya. Nah pasti ada degree of assurance. Oh ini kak, ini kalau kakaknya diet karbo ini sangat bagus. Nah, kalau dia sekian misalkan itu assurance. Ya bagaimana seorang penyedia jasa itu mempunyai knowledge atau pengetahuan. Dan terakhir responsiveness, cepat tanggap terhadap kalau ada masalah. Oke ya, bayangkan di restoran ya, kelontang gitu ya, cendolnya jatuh, langsung seret, gitu, saya ganti, 2 detik langsung datang, nah itu responsif. Nah gitu, jadi ada masalah, ya ada ke hotel, ya kok ini ada kecoaknya nih, ruangan saya, ditelepon, oke bentar ya kami ke pest control dulu, berapa lama kak ini udah banyak kecoaknya? Ya kira-kira 5 harian ya, wah itu nggak responsif ya, gitu, jadi cepet tanggap kalau ada masalah. Nah ini dimensi dari kualitas untuk jasa. Nah, oke, daripada saya kebanyakan ngomong, nah sekarang saya minta Mas Mbak semua untuk melakukan tim activity. Nah, oke. Ini bentuk satu kelompok ya. Mungkin bisa kanan dan kiri gitu ya, biar gampang. Nah, pilih satu produk atau brand. Oke, silahkan apapun brandnya, apapun produknya, nanti satu manufaktur, satu jasa gitu ya, biar bisa kita bandingkan, kita bisa diskusikan. Nah, saya ada satu kertas, oke, satu ini nanti tolong gambarkan produknya di tengah, oke, kemudian dimensi kualitasnya apa dituliskan di pinggir-pinggirnya. Oke, sudah siap kira-kira? Oke, bagus. Bisa dimulai, ini kertasnya saya taruh di depan. Terima kasih. Kemudian nomor 7 ada serviceability, ada garansi 3 tahun, jadi accidental damage protection, misalkan customer lalai jatuh kena air dan lain-lain, itu memang bisa garansi. Ada Gojek datang Grab ini misalkan gitu ya, orang udah tahu kalau oh itu dari Gojek atau Grab, dari helmnya. Tapi kalau dari merek kendaraannya bisa tahu nggak? Dari aplikasinya. Jaketnya ya dari orang yang ngerti oh itu dari jaketnya itu ya, kecuali jaketnya Shopee, helmnya Gojek nggak ada beda lagi. Oke, ya reliability sama kedua, assurance dan seterusnya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Iya. Now you know ya. Jadi kita ada in this moment gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa konsep kualitas itu apa ya, bahwa itu dipersepsikan berbeda-beda, kemudian tiap quality guru ya atau ahli juga mempunyai pandangan berbeda-beda. Anda pun boleh berpendapat mengenai apa itu kualitas. Terima kasih karena tidak ada pertanyaan. Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga boleh bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.